asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir dalam kegiatan diseminasi hari ini, yang sama-sama kita hormati Ibu-Ibu Majelis Guru beserta karyawan dan karyawati SD Negeri 10 ATTS, yang sama-sama kita hormati adik-adik PL yang berasal dari Universitas Negeri Padang yang sekarang sedang melaksanakan praktek lapangan di sekolah kita ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan kelas ini untuk menyaksikan pemaparan diseminasi dari Ibu Hastin Wulandari. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ibu-ibu yang kami muliakan, pada hari ini kita akan membersamai Ibu Hastin di sini dalam kegiatan diseminasi pengibasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bagaimana pelaksanaannya nanti kita lihat pemaparan dari Ibu Hastin kepada Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita sama-sama berserah diri kepada Allah. Semoga kegiatan kita hari ini diridhoi dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari sama-sama kita saksikan diseminasi pengibasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Hastin. Kepada Ibu Hastin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada MC yang telah mengusahakan dan memberikan waktu kepada Hastin untuk menyampaikan pengibasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, pengibasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini sudah Hastin pelajari selama di CGP angkatan 11, yaitu tepatnya itu modul 1.1 sampai 1.4. Nah, di sini Hastin akan mencoba menerangkan kepada Bapak Ibu semua mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Dan juga Hastin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berkesempatan hadir di acara diseminasi Hastin pada hari ini. Dan sebelumnya Hastin ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta.
Itu yang putih semua ya. Cuma PHP. Mantan aku kok. Mantan gadis rumahan. Rumahan. Mantan gadis rumahan. Berarti jahit ini. Oke, mana? Oh dia di mana? Bisa jawab bisa. Baiklah Bapak Ibu, apakah senang Bapak Ibu semua? Senang semuanya Bapak Ibu. Nah, Nggak dapat hadiah. hadiahnya, oh iya, hadiahnya kita tepuk santing untuk santing. Tepuk santing dulu untuk kita semua ya Bapak Ibu. Tepuk Oke. santing. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santir. Oke, baiklah Bapak Ibu semua. Hari ini Hasan akan mendesiminasikan mengenai budaya positif. Nah, budaya positif ini yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan ada segitiga distribusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kurikulum merdeka sekarang menekankan kepada pembentukan karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat bernalar kritis. 5 kreatif. Dan terakhir yang mandiri. Dengan begitu paradigma itu akan kita ubah ke pendekatan teori kontrol, di mana kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan nanti kita bahas mengenai motivasi intrinsik. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Setiap orang melakukan perilaku pasti ada tujuannya, berdasarkan pemenuhan kebutuhannya. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan pengembangan komunitas berbasis aset dan kekuatan. Yang ketiga, realitas kebutuhan kita berbeda-beda, sehingga kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi paradigma pembelajaran kita itu harus diubah menjadi pendekatan teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan
kita bahas juga profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai kebajikannya itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebajikan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan beraktivis. Yang kedua, Ibu Primary Years Program atau PYP. Di sini nilai kebajikannya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan dari Ibu Primary Years Program. Dan ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Di sini nilai kebajikannya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengarannya aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini bagaimana cara kita supaya kita itu bertahan hidup kita dengan adanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi rasa kasih sayang dan rasa diterima ini merupakan rasa yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dia bisa diterima dan bisa bekerja sama di lingkungannya. Yang ketiga yaitu penguasaan. Di sini penguasaan itu merupakan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan itu artinya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, selera humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, jika kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka nanti akan terjadi sesuatu permasalahan dalam dirinya yang membuat dia mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan jati dirinya sendiri. Selanjutnya, dan untuk selanjutnya tentu yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, untuk mendasari disiplin positif itu ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini yang berasal dari yang pertama dari luar, yaitu di sini motivasi ekstrinsik itu hadir karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kebanyakan anak-anak kita itu jika tidak ingin dihukum, maka dia melakukan hal tersebut. Jadi dia melakukan hal yang disuruh atau dikatakan oleh guru supaya dia tidak dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik, di mana ketika anak melakukan sesuatu, dia ingin mengharapkan imbalan atau penghargaan dari gurunya. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu berasal dari dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang terbaik adalah motivasi intrinsik, yaitu yang berasal dari dirinya sendiri, sehingga penerapan disiplin positif bisa dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu ada 2, yang pertama hukuman dan penghargaan. Di mana hukuman ini murid merasa takut dan menyembunyikan kesalahannya. Karena murid merasa takut, dia menyembunyikan kesalahannya dengan cara berbohong. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dia tidak dilibatkan dalam pemberian hukuman. Jadi murid yang mendapatkan hukuman, dia tidak tahu bahwa apa yang akan diberikan kepadanya sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Dan ketiga, hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Psikis
itu berupa ucapan verbal yang dilontarkan oleh seseorang kepada anak sehingga mentalnya tenang, sehingga dia jadi down. Jadi ketika anak mendapatkan hukuman verbal itu lebih menyakitkan daripada hukuman fisik karena akan membekas di hati anak. Jadi sampai besar pun dia masih ingat perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan dirinya. Jadi sebisa mungkin yang hukuman ini kita hindari ya Bapak Ibu. Yang kedua, penghargaan. Nah, penghargaan. Dan penghargaan itu misalnya seperti kita memberikan reward kepada anak-anak, misalnya dengan memberi bintang, memberi hadiah, itu sangatlah tidak baik ya Bapak Ibu, karena penghargaan ini dapat merusak hubungan dan juga mematikan kreativitas anak, di mana anak yang mendapat penghargaan akan terpacu untuk melakukan apa yang diinginkan dulu, sehingga kreativitasnya tidak keluar. Apa yang dikatakan guru berarti dia hanya itu yang dia lakukan. Jadi penghargaan itu mematikan kreativitas anak. Dan kedua, sistem ranking merampas hak dan menghargai dirinya. Nah, seperti yang kita ketahui, kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi sistem ranking. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin ranking, rankinglah sikap. Karena jika sikap baik, insya Allah nanti nilainya juga baik. Jadi sistem ranking ini janganlah kita masukkan ke dalam pembelajaran. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini suksesnya ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi konsekuensi ini sudah ada namanya peraturan. Nanti bagi yang melanggar peraturan akan mendapat konsekuensinya. Yang ketiga, dengan adanya konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Contohnya misalnya, jika anak datang terlambat dan sudah berlalu selama 1 jam, anak-anak akan mengerjakan tugas. Nah, di sini konsekuensinya, misalnya jika kamu terlambat, maka kamu pas jam istirahat mengerjakan tugas yang tertinggal. Jadi di sini anak merasa tidak nyaman ketika teman-temannya beristirahat, tapi dia masih mengerjakan tugas. Selanjutnya, di sini konsekuensi itu sikap guru selalu memonitor murid. Jadi gurulah yang memberi arahan kepada murid apa yang harus dilakukannya, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam dirinya. Yang keempat yaitu yang konsep disiplin dengan identitas sukses yang kedua itu restitusi. Nah, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini muridlah yang mencari solusi dari permasalahan yang dia buat berdasarkan keyakinan kelas yang sudah ditetapkan. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itulah restitusi. Jadi konsep disiplin yang paling baik adalah restitusi. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penuntut, kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Di sini ada contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini posisi pertama yaitu penghukum, di mana penghukum itu hormat kepada bendera selama 1 jam. Jadi penghukum itu lebih kepada psikis kalau di sini ya Bapak Ibu. Jadi ketika murid ada yang tidak lengkap memakai pakaian upacara bendera, dia akan hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu yang penghukum. Jadi lebih kepada perbuatan yang psikis. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Di sini berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi di sini gurunya membuat anak itu merasa bersalah kalau apa yang dilakukan itu adalah salah. Yang ketiga yaitu teman. Di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bapak atau ibu ya sekali ini yang sudah terjadi biarkan saja. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya.
posisi kontrol guru ini, posisi kontrol manajer lah yang paling baik. Karena di sini kita berkomunikasi dengan murid untuk mencari solusi dari kesalahan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, Bapak Ibu, untuk memperdalam posisi kontrol guru ini, saya ada kuis yang akan saya kirim ke grup WA ya Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Ini aku nggak bisa ya jadi asal ibu pakai buka yang lain keluar ya sih dari Zoom. Salah kirimkan sama pakai sandal ya. Sudah saya kirim Bapak Ibu ke grup sekolah kita. Portfolio ya. Ada 5 pernyataan nanti di sana. Jadi di kuis itu nanti kita lihat nanti di sini. Nanti dia ada jawabannya. Kita masuk dulu. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah dikirim lagi Sudah jawabannya. dikirim jawabannya. Dan kita kasih 1 menit lagi ya Bapak Ibu. Betul. Ada yang salah, ada yang betul? Betul semua. Ini lama. Nah, Bapak Ibu kita bahas aja secara bersama. Oke. Bisa aja Bapak Ibu dengan bisa aja bersama. Oke. Nah, Bapak Ibu tadi Bapak Ibu sudah melaksanakan tulis. Baiklah, kita akan melihat apakah yang Bapak Ibu jawab tadi betul atau tidak. Nah, di sini yang pertama, ayolah nak lakukan demi ibu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini masuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Teman. Baik, kita masukkan ke teman. Teman. Nama dia geser. Oke, ya. Sip. Yang kedua, karena kamu terlambat, nanti selesaikan tugasmu ketika jam istirahat. Buku. Penghukum, kita coba penghukum. Pemantau. 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 Penghukum atau pemantau? Pemantau.
dan keyakinan kelas itu sangatlah berbeda. Di sini keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas, yang dibuat dengan kalimat positif yang sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Sedangkan peraturan kelas adalah biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa dan ada hukuman atau konsekuensi bagi yang melanggarnya. Jadi keyakinan kelas dibuat bersama anak-anaklah yang menciptakan atau membuat aturan-aturan yang nanti akan disepakati bersama. Sedangkan peraturan kelas itu hanya guru yang membuat, sehingga anak jika melanggar akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Di sini langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, kita berdiskusi mengusulkan peraturan-peraturan yang ditaati warga sekolah. Jadi pada langkah pertama ini, guru mengajak murid-murid untuk mengusulkan peraturan-peraturan apa yang akan dibuatnya. Bisa juga secara langsung dengan mengangkat tangan, berbicara satu-satu ke depan, nanti dicatat. Atau yang kedua bisa dengan menggunakan stick note. Yang kedua, langkahnya itu mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, tadi kan pertama anak-anak sudah membuat kalimat peraturan dia masing-masing. Otomatis kalimat peraturannya pasti ada kata tidak dan jangan. Nah, pada langkah kedua ini kita bersama murid mengubah peraturan tadi menjadi kalimat yang positif. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Terus yang kedua, tidak terlambat masuk ke dalam kelas. Kalimat positifnya mungkin bisa kelas tepat waktu. Jadi setelah kita anak-anak membuat aturan, kita bersama anak-anak membuatnya menjadi kalimat positif. Yang ketiga, menyari peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, tadi sudah ada dua misalnya tentukan datang ke sekolah tepat waktu dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira datang ke sekolah tepat waktu itu apa keyakinan kelasnya, Nak? Nah, datang ke sekolah tepat waktu itu keyakinan kelasnya nilai kebajikannya adalah disiplin. Dan membuang sampah nilai kebajikannya bertanggung jawab. Jadi itulah dia namanya nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, yang keempat, kita berdiskusi dengan murid mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas tadi. Nah, misalnya tadi kan keyakinan kelas kita kan membuang sampah pada tempatnya dan datang tepat waktu. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas datang tepat waktu, misalnya datang pukul 7 ke sekolah, atau bisa juga masuk kelas tepat waktu setelah jam istirahat. Dan yang membuang sampah bisa juga dengan membuang sampah sesuai dengan jenisnya masing-masing. Ada yang organik dan ada yang non-organik. Dan juga di sini juga kita bisa membuat gambaran perilaku yang tidak mencerminkan keyakinan kelas. Misalnya kalau misalnya datang tepat waktu, berarti apa yang tidak mencerminkan keyakinan kelas? Datang terlambat. Terus ketika berbunyi masih main-main di luar kelas, nah, itu maksudnya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Misalnya membuang sampah sembarangan. Nah, ketika berbaris, karena sudah berbaris, anak-anak membuang sampah di bawah sepatunya. Itu bisa juga termasuk yang tidak mencerminkan keyakinan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Jadi dengan begitu anak tahu apa yang harus dilakukannya dan apa yang harus dihindarinya. Nah, berikut contoh yang sudah hasil lakukan di kelas. Di sini karena anak kelas 1 belum bisa menulis waktu awal pelajaran kemarin, jadi kegiatan kelas ini kita buat di awal pelajaran. Karena kelas 1 masih ada anak-anak asing yang belum bisa menulis, jadi Asin berikan dia kertas note, Asin tanyakan apa kira-kira keyakinan kelas yang kamu inginkan. Jadi setelah dibuat, anak-anak menempelkannya di papan tulis. Setelah ditempelkan, nanti Hasin bersama anak-anak mengelompokkan mana saja peraturan yang sama. Nah, dari peraturan yang sama itu nanti baru ditanyakan nilai-nilai kebajikan apa yang sesuai dengan keyakinan yang sudah ditetapkan. Lalu setelah itu baru kita membuat kalimat positif dari
melakukannya. Jadi lebih baik kita memantapkan keyakinan kelas yang bisa diterapkannya di kelas dan juga di sekolah. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini adalah materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dalam mengatasi masalahnya. Nah, dengan segitiga restitusi ini, masalah yang dihadapi oleh anak bisa kita selesaikan, dan bisa juga muridlah yang mencari solusi dari masalah yang telah dibuatnya. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidaklah salah ketika seorang anak itu membuat suatu kesalahan, karena ketika anak membuat suatu kesalahan berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi kita pada menstabilkan identitas ini kita menenangkan anak dan kita tidak memarahi anak, tapi kita gali kenapa menenangkan hati anak yang emosinya tadi tinggi. Di sini kalimat-kalimatnya bisa kita tanya kepada anak. Pertama, berbuat salah itu wajar. Jadi berbuat salah itu adalah suatu hal yang wajar. Itu tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini kita menenangkan hati anak supaya dia mau bercerita kepada kita. Ketika hatinya sudah tenang, maka apapun yang dirasakannya bisa dia salurkan, bisa dia katakan kepada kita. Terus itu juga ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terakhir, kamu berhak merasa seperti itu. Jadi di menstabilkan identitas, kita harus menenangkan anak terlebih dahulu. Lanjut yang kedua, yaitu validasi tindakan masalah. Nah, di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi disinilah kita mengetahui alasan kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Di sini kita bisa menanyakan kepada anak. Pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, ketika murid melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menjudge-nya, oh begini, oh begitu. Tapi di sini pada validasi tindakan yang salah, kita bisa menanyakan alasannya kenapa dia melakukan hal tersebut, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Dan segitiga restitusi yang terakhir yaitu langkahnya menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah dia mengatakan, memberitahu kepada kita alasan dia melakukan kesalahan, di sini kita bisa menanyakan keyakinan kelas bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi di sini anak-anak mencari solusi dari permasalahan yang sudah dibuatnya. Jadi anaklah yang mencari sendiri sehingga dia bisa menimbulkan motivasi intrinsik dalam dirinya dan bisa membawa perubahan pada dirinya. Di sini kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Bisa juga dengan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Dan juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Keempat, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Nah, pada keyakinan kelas ini, disinilah anak-anak akan mencari solusi dari permasalahan yang dibuatnya sendiri, dan dia juga sendiri yang mencarinya. Lanjut, nah ini adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 1. Iya, biasanya gitu. Ini
ibu pun lihat Ayu membawa makanan. Kalau ibu sudah tahu makanan yang Ayu bawa itu dari mana? Oke, kapan lagi beli nak? Sudah beli. Oke, sekarang ibu mau tanya. Kira-kira jajan di luar sekolah ketika jam belajar kita sudah dimulai itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak, ya. Ibu tahu, Ayu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Jadi belajar Memberitahu ibu bahwa ibu kalau ada Ayu lapar karena tidak sempat sarapan. Kenapa Ayu tidak sempat sarapan? Ayu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat. Menurut Ayu, keyakinan kelas apa yang belum Ayu tunjukkan? Oke, di situ kan menghargai. Baik. Kira-kira Ayu yakin tidak dengan disiplin waktu dan menghargai orang lain itu baik untuk Ayu? Oke. Nah, Pak Den. Kalau Ayu yakin, bagaimana caranya supaya Ayu tidak diajak keluar sekolah ketika jam pelajaran sudah dimulai? Baiklah Ayu, ibu harap Ayu bisa terbiasa dengan apa yang Ayu lakukan sebelumnya ya nak, sehingga yang rasa sudah disepakati bisa Ayu benar-benar yang baik. Terima kasih ya Ayu. Sekarang Ayu boleh Bapak Ibu, ini adalah satu kasus di kelas 1 ketika awal pembelajaran baru, di mana setelah setiap berbaris ada anak kita yang jajan keluar. Setelah berbaris dia jajan keluar membeli makanan, dan juga ada juga orang tua yang memberikan makanannya kepada anaknya setelah berbaris. Jadi selama masa MPLS kemarin dan juga selama 2 minggu setelah MPLS, anak-anak kelas 1 masih ada yang jajan keluar ketika setelah selesai berbaris di halaman. Jadi waktu itu kedapatan Ayu terlambat masuk ke dalam kelas dan dia membawa makanan ke dalam kelas. Dan ketika ditanya, ternyata Ayu itu terlambat bangun, jadi tidak sempat sarapan. Jadi dia membeli makanan agar nanti bisa dimakan ketika setelah selesai berbaris. Jadi ketika itu masih tanyakan apakah perbuatan yang Ayu lakukan itu baik atau tidak, dan Ayu menjawab itu tidak baik karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi di sini Asin tanyakan juga kepada Ayu bagaimana cara Ayu mengatasi supaya Ayu bisa sarapan di rumah dan tidak terlambat lagi bangun. Jadi Ayu memberi solusi bahwa dia akan bangun tepat waktu dan tidak lagi jajan di luar kelas. Dan juga Ayu akan sarapan sebelum pergi sekolah sehingga dia tidak membelanja di luar kelas. Dan setelah melakukan restitusi itu sampai sekarang terlihat bahwa Ayu tidak ada lagi jajan keluar setelah jam berbaris, setelah berbaris di halaman. Jadi itulah segitiga restitusi. Jadi anaklah yang mencari solusi dari permasalahan sendiri sehingga muncullah motivasi intensif di dalam dirinya, sehingga dia bisa merubah perilaku dia sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dia buat.
kalimat-kalimat yang disesuaikan dengan segitiga diskusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan keras. Dan juga di sini ada kalimat-kalimat yang harus kita cocokkan dengan langkah-langkah institusi. Bisa Bu? Sudah betul? Sudah Bapak Ibu? Sudah Ibu-Ibu? Sudah. Kita bahas ya bersama ya Ibu. Di sini ada 6 kalimat yang akan kita masukkan sesuai dengan langkah-langkah institusi yang tepat. Yang pertama, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kira-kira ini langkah yang berapa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Oke, coba dulu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Ya. Oke. Kamu pasti senang melakukannya. Validasi tindakan yang salah. Menurutmu bagaimana kelas ideal yang kamu harapkan? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kelima, tidak ada manusia yang sempurna. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Terakhir, apakah kamu masih ingat dengan identitas? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, kita lihat jawabannya ibu-ibu semua. Hebat. Oke, hebat ya Bapak berarti sudah tahu langkah-langkah diskusi. Kita kasih tepuk wow lah dulu untuk ibu-ibu hebat ini. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya tentang segitiga restitusi. Dan jadi segitiga restitusi itu tadi ada 3 langkah. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dan Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung diseminasi kita. Di sini dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among yang menuntut murid sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini sesuai dengan standar nasional pendidikan kita, bahwa kita adalah seorang guru yang harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alamnya maupun zamannya. Jadi kita harus menuntun anak sesuai dengan bakat yang dimilikinya dan juga perkembangan zaman sekarang. Karena anak zaman sekarang tidak sama dengan anak zaman dahulu. Jadi disitulah tugas kita, yaitu menuntun anak sehingga dia bisa mencapai kebahagiaannya baik sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat. Nah, sekian dari diseminasi hasil pada hari ini. Astin mohon maaf jika ada perkataan perbuatan yang salah. Jika ada dari bapak dari ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Baiklah, kepada Ibu Dewi. Terima kasih Bu Astin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dengan menggunakan segitiga cukup kita menggunakan segitiga restitusi itu maka selesai sudah masalah itu. Apakah ada tahapan yang lebih lanjut yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah pada murid-murid yang kasusnya mungkin agak berat? Terima kasih Bu Aspin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih ya Bu Dewi. Jawabannya langsung Bu Dewi. Jadi segitiga restitusi ini sangat baik dilakukan untuk semua permasalahan yang dihadapi murid, termasuk masalah yang berat. Dimana kalau misalnya masalahnya tidak terlalu berat, dia bisa menyelesaikannya sendiri. Namun jika yang tadi Bu Dewi katakan sampai ada kekerasan, misalnya kok ada yang berdarah, yang berlihat, mungkin bisa kita masukkan apa yang namanya menerapkan yang dengan konsekuensi. Jadi perlu juga kita menambahkan konsekuensi dalam restitusi kita karena yang dia lakukan itu sudah terlalu berat. Tapi jika misalnya masalah dia yang terlalu ringan, bisa dengan segitiga restitusi saja. Tapi jika itu terlalu berat, langkah baiknya kita masukkan sedikit konsekuensi dari perilaku yang dia lakukan. Sedangkan di menanyakan kaitan kelas kan kita juga sudah menanyakan, nah kalau teman kamu ini berdarah di kepalanya, apa yang akan kamu lakukan? Nah dari situ dia juga belajar ternyata perbuatan dia itu kan tidak baik. Jadi misalnya dia akan mengobatinya atau dia akan mengatakan kepada orang tuanya dan bisa pergi berobat. Kan itu kan kalau untuk anak SD kan sulit kalau anak SD itu pergi berobat. Jadi disitulah dia belajar ternyata perbuatan yang dilakukan itu tidak baik, sehingga mengakibatkan kerugian pada orang lain. Dan juga jika itu diulang lagi, baru kita terapkan konsekuensi. Nah, ketika dia mengulang lagi perbuatan itu, baru kita kasih konsekuensinya. Begitu menurut Astin. Bu Dewi, apakah ada tambahan dari Mas Ibu? Pas. Bu. Nah, jika sudah, apakah masih ada yang bertanya? Tidak. Baiklah Bapak Ibu, sekianlah diseminasi pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dan salah dalam penyampaian, karena sesuai dengan identitas segitiga restitusi tadi tidak ada manusia yang sempurna dan kesempurnaan itu dialami Allah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hasil diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Hastin Wulandari. Sekali lagi kita kasih tepuk santiang untuk Bu Hastin. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, suwo ampu santiang. Ibu-ibu semua yang disampaikan oleh Ibu Hastin tadi sangat menginspirasi kita. Beliau menyampaikan dengan jelas bagaimana penerapan segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan budaya positif lainnya. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Semoga kegiatan kita ini mendapatkan ridho dari Allah dan kita mendapatkan pahala karena kita masih dalam tahap belajar. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan, perbuatan dan tindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu semua. Sama-sama. Bagus banget.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu senang udah menyelesaikan masalah ini, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Membantu Niki.